Coba kamu join dulu Nel, apakah sinyalnya ada? Aku pakai wifi Philip pagi. Teman-teman, we are really sorry because of the connection. Live direct ini terjadi beberapa kali. Halo teman-teman, welcome to our live chat again. Jadi mungkin karena koneksinya yang tidak stabil ya. Apakah teman-teman bisa dengar suara saya? Ini kita langsung invite aja ya pembicara kita hari ini. Teman-teman silakan pertanyaan seputar ADBJSP. Live Q&A kita akan jawab bareng-bareng sama overseas scholarship tersebut secara langsung. Kita masih menunggu. Halo, assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa join. Iya, mohon maaf. Mungkin karena koneksinya kurang stabil. Apa kabar Miss Yuni? Baik. Gimana Indonesia? Di Gimana Disti? masih pandemi ya Miss Yuni. Kalau Miss Yuni di Jepang sekarang kondisinya gimana Miss? Sekarang sih udah nggak. Kemarin kan sempat kayak ada emergency gitu ya, yang kayak ya bukan partial lockdown sih, tapi kayak toko tuh tutup jam 8, terus ada pembatasan berpergian. Tapi sekarang udah nggak emergency lagi, tapi kayaknya international student yang anak-anak baru nyampe sekarang belum bisa masuk. Nggak boleh Gitu. bisa Tapi masuk Jepang. kasusnya beberapa tempat naik turun. Oh gitu. Kalau Miss sekarang berarti kuliahnya by daring atau secara langsung tatap muka? Kalau semester lalu benar-benar full online ya. Terus semester depan, mulai minggu depan sih mulai ke sekolah lagi. Itu kayak hybrid yang udah di Jepang kita mulai face to face, tapi kayak tetap menyediakan Zoom online platform buat teman-teman yang lain, karena masih banyak sih teman-temanku yang belum bisa masuk ke Jepang. Oh Jadi gitu. tetap Jadi ada yang by Zoom gitu ya kuliahnya. Ini udah berapa lama nih sini di Jepang? Baru nyampe itu November, jadi masih generasi COVID. Oh, angkatan COVID ya. Iya, angkatan COVID. Miss, kita tuh, saya pribadi ya Miss, saya baru mendengar loh beasiswa tentang Asian Development Bank Japan Scholarship Program ini. Anyway, gimana Miss? Bisa nggak cerita ke kita awal mula Miss akhirnya apply beasiswa tersebut dan akhirnya keterima? Oh, oke. Prosesnya tuh Kayaknya gimana? emang beasiswa ini kayak masih kurang populer ya untuk teman-teman di Indonesia. Kayak kalau misalkan ngomongin beasiswa sekolah ke Jepang, pasti terpikirnya yang pertama itu beasiswa Max yang dari pemerintah Jepang, itu yang dari Kementerian Pendidikan. Terus paling yang kedua Mitsui Busan karena Jerome. Terus kalau Iya benar. yang Asian Development Bank ini beasiswanya sebenarnya nggak cuman ke Jepang. Jadi kayak dari pemerintah Jepang dia bekerja sama dengan Asian Development Bank. Mereka menyediakan beasiswa untuk negara berkembang. Salah satunya buat Indonesia. Dan mereka itu bekerja sama dengan 25 universitas, berbagai macam program studi. Jadi nggak cuma ekonomi, tapi ada hukum, kemudian international studies, ada public health, ada engineering. Dan itu ada di 9 negara, jadi nggak cuma ada di Jepang. Tapi memang mayoritas universitas-universitasnya itu ada di Jepang. Tapi ada di negara lain, kayak misalkan di Hawaii itu ada satu universitas yang bekerja sama dengan beasiswa ini. Terus ada di Hong Kong, kemudian ada di Singapura, ada juga di New Zealand dan Filipina. Terus mana lagi ya? India kalau nggak salah ingat. Itu juga ada. Pokoknya bekerja sama dengan 25 universitas di 9 negara gitu. Dan Jadi pilihan beasiswa, universitasnya tidak hanya di Jepang ya Miss, tapi di 9 negara tersebut. iya sih, cuman kayak beasiswa ADB ini tuh beda dengan beasiswa yang lain. Kalau misalkan kayak teman-teman misalkan daftar beasiswa Stunet, kita daftarnya ke Stunetnya kan ya, ke organisasi Stunet ini yang mengelola beasiswa ini gitu ya, dengan bekal OE sama IELTS. Nah, cuman kalau beasiswa ADB kita daftarnya itu ke universitasnya.
Jadinya Jadi kita jadwalnya, batas waktu pendaftarannya itu rada beda antara universitas satu dengan universitas yang lain. Jadi kita kalau misalkan kayak pingin daftar beasiswa ini, kita harus lihat dulu timeline pendaftarannya itu di website. Ya paling gampang sih cek di websitenya ADB di bagian scholarship. Di situ udah ada daftar universitas sama daftar program studi yang disediakan. Kemudian ada kontak personnya setiap universitas dan deadline pendaftarannya. Karena deadline pendaftarannya itu beda-beda dan kita nggak daftar beasiswa ini langsung ke ADB tapi ke universitas. Kalau misalkan berarti lolos nggak dari serentak ya, Miss? universitasnya, Itu based on oh, timeline-nya si universitas gitu ya? Jadi misalkan kayak saya kan di Kobe ya, untuk universitas yang lain misalkan kayak di Tokyo University ataupun kayak di Ritsumeikan ataupun di Grips ataupun IUJ, jadwalnya itu kita beda-beda mengikuti jadwal pendaftaran dari sekolahnya. Jadi kita daftar dulu sekolahnya, kemudian nanti misalkan kita lolos di sekolahnya, kita diajukan untuk memperoleh beasiswa ADB ke Asian Development Bank-nya. Jadi rada beda dengan beasiswa yang lain. Biasanya kita timeline-nya kan sama ya, satu beasiswa itu. Nah, ini tuh beda. Ya gitu. Berarti harus selalu update informasinya ya. Dan karena Gitu. Kalau Miss di dulu Jepang persiapannya tuh itu gimana pendaftarannya awalnya? cukup panjang. Gimana? Kalau Miss informasi yang didapatkan terkait dengan ADB scholarship ini dari mana awalnya dulu, Miss? Dulu itu tahun 2018 ada teman yang sekolah di Jepang. Beliau sekolah di Keio, jurusan kalau nggak salah pajak. Nah, beliau kayak, ini loh kalau misalkan mau sekolah ke Jepang ada beasiswa ini. Akhirnya saya mulai mencari-cari dan oke, saya akan mendaftar beasiswa ini. Jadi dari tahun benar-benar mencari informasi beasiswa ini tuh di tahun 2018. Itu posisinya Miss berarti sudah lulus S1. Udah lulus S1 accounting karena atau beasiswa ini tuh ada satu kayak yang membedakan dengan beasiswa yang lain. Ada persyaratan udah bekerja 2 tahun. Oh, berarti syarat wajib, Miss? Nggak tahu Iya, bisa syarat berapa. wajib. Oh, begitu. Berarti kalau jenjang yang ditawarkan tuh apa saja, Miss? S1 kah atau hanya S2 untuk ADB? Kalau beasiswanya untuk S2 sama ada beberapa S3, tapi nggak semua universitas ada S3. Dan kemarin baru ada informasi karena ada salah satu teman yang dapat beasiswa ini, tapi beliau dapatnya itu kalau saya kan full ya, dapat beasiswanya ada biaya kuliah juga, kemudian biaya hidup. Nah, tapi teman ini beliau sekolah ke Portugal, untuk biaya kuliahnya beliau menggunakan beasiswa yang lain. Kemudian untuk biaya riset sama beasiswa untuk biaya hidup dia menggunakan beasiswa dari ADB. Dan saya benar-benar baru tahu sih sebenarnya kalau ternyata beasiswa ini itu bisa kalau misalkan begitu bisa ya, Miss? mengcover untuk biaya penelitian dan biaya hidup dan di luar Jepang dan di luar negara dan universitas yang bekerja sama dengan ADB. Karena beliau itu sekolahnya ke Portugal dan menggunakan ADB untuk biaya penelitian dan biaya hidup di sana. Oke. Persyaratannya sendiri tuh sama nggak sih, Miss? Kayak scholarship yang lainnya? Gimana? Dan persyaratan secara umumnya gitu. Kalau persyaratan secara umumnya tuh sama nggak seperti beasiswa yang lain? Oh, persyaratannya sih sama ya. Untuk persyaratan benar-benar kita mendaftar ke universitasnya sama. Kayak misalkan IELTS, kemudian ada research plan. Cuman kalau untuk pendaftaran beasiswa ADB-nya, itu sedikit berbeda dengan beasiswa yang lain. Jadi kayak kita perlu melampirkan surat keterangan kerja, informasi bahwa kita tuh udah pernah bekerja loh selama 2 tahun. Kemudian informasi penghasilan selama 1 tahun yang udah dikurs ke dolar, karena ada peraturan di ADB itu maksimal pendapatan selama 1 tahun kalau nggak salah ingat itu maksimalnya $25.000. Kalau lebih dari $25.000 per tahun kayaknya nggak bisa buat daftar beasiswa ini. Jadi kayak kita perlu melampirkan informasi gaji selama 1 tahun. Kalau misalkan sudah menikah, informasi gaji dari pasangan, pendapatan dari pasangan. Kalau kemudian informasi pendapatan dari kedua orang tua kita.
kalau misalkan orang tua sudah tidak bekerja, kebetulan orang tua saya waktu itu sudah tidak bekerja, saya minta surat keterangan dari pihak kelurahan yang menyatakan bahwa orang tua saya sudah kerja dan tidak ada penghasilan gitu. Itu sih di situ yang membedakan Kalau dengan untuk beasiswa yang lain. Miss, kalau untuk skor IELTS-nya berapa nih Miss yang diminta oleh Dewi sendiri? Kalau IELTS-nya tergantung dari universitas masing-masing. Kalau kemarin di Kobe Kalau di itu Kobe ada berapa? bintangnya sih, if needed. If any atau if needed gitu kalau ada. Kemarin kebetulan saya nggak tinggi-tinggi amat skor IELTS-nya, beneran. Saya skor IELTS-nya nggak Tapi tinggi. memang itu wajib juga ya Miss untuk semua universitas IELTS itu Oh memang iya, persyaratan yang iya wajib wajib gitu ya? melampirkan IELTS karena di ADB itu universitas yang bekerja sama, walaupun di Jepang kita nggak pakai bahasa Jepang, tapi kita pakai bahasa Inggris. Jadi kayak Inggris. IELTS itu benar-benar wajib. Karena Paling yang nggak saya tahu ada 6,5 beberapa lah beasiswa. untuk Karena paling nggak saya 6,5 pernah wawancara untuk juga skripsi. salah satu award di Jepang, beliau juga mengatakan waktu itu kalau nggak salah dia malah syarat IELTS itu bisa didapatkan setelah beliau masuk kuliah gitu Miss. Jadi ada program pelatihan bahasa Inggrisnya karena memang penggunaan bahasa Inggris itu dipakai untuk sehari-hari. Seperti recommendation apa namanya Miss? Unconditional recommendation, unconditional letter of acceptance kalau nggak salah ya. Kalau Miss juga ada sistem gitu nggak? Iya. Kalau di kampusku, kasusku kemarin itu, aku daftar dengan IELTS yang harus diakui adalah pas-pasan. Terus dari senseiku tuh waktu cari sensei, karena salah satu persyaratan untuk daftar ke kampus itu, ke graduate schoolku ada persyaratan, ada letter of consent dari supervisor, dan kita harus cari supervisor, cari profesor, dan profesorku tempat komen, your English is bad, but your research proposal is good. Dan Gitu. setelah tak kasih Itu skor dinilai dari IELTS-ku, apanya Miss? Ketika Miss berkomunikasi kah atau gimana? dia setelah, kan awalnya aku kirim CV sama kirim research proposal ya, terus dia komentarnya bagus, kemudian oh ya mana IELTS-mu, adalah tak kirimin IELTS-ku, nah situlah dia komentar your English is bad but your research proposal is good gitu. Tapi benar emang keadaannya adalah saya sadar gitu ya kalau bahasa Inggris saya pas-pasan, bahasa Inggris saya enggak bagus, jadi waktu itu benar-benar kayak yang ini harus maksimal nih di research proposalnya kalau misalkan mau keterima. Tapi ada salah satu case di kampus itu, temanku sendiri gitu ya, dia setahunya saya tuh dia belum mengirimkan IELTS sampai sekarang deh. Karena waktu itu dia mau tes IELTS tapi pandemik, terus daftar ke kampus sama beasiswa ADB-nya, kemudian ketika diterima nanya lo untuk IELTS-nya gimana, oh ya udah nggak apa-apa, pokoknya kurang lebihnya ada case itu. Tapi ya nggak semuanya, kita tidak bisa mengeneralisir ya. Kalau maksudnya akan ada keajaiban kayak saya ataupun kayak teman saya yang benar-benar bisa masuk tanpa benar kualifikasi bahasa Inggris yang bagus gitu. Cuman kayak ini menurut saya gitu ya, kita harus menyadari kalau misalkan ya udah bahasa Inggrisnya nggak bagus, atau misalkan kayak IPK kita ketika kita S1 tuh nggak bagus, tapi paling enggak kita harus maksimalin di tempat yang lain. Kayak karena ada satu standar poin gitu ya, Min? Kayak kemarin itu research proposal ini masih yang benar-benar masih bisa diusahain. Jadi kayak saya maksimalin di situ, minta bantuan untuk review dari teman-teman. Ini nyambung nggak sih, runut nggak sih apa yang mau diteliti, bener nggak sih? Terus kayak begini nggak sih metodenya nanti penelitiannya? Dari di situ sih saya benar-benar kayak maksimalinnya gitu. Kalau Miss persiapan untuk memenuhi persyaratan itu berapa lama total Miss? Dari Miss yang awalnya tahu informasi tersebut akhirnya menyusun persiapan itu berapa lama? Dengan persiapan bahasa juga ya, Miss udah punya tuh sertifikat IELTS itu sebelum mendaftarkan atau memang karena ada persiapan itu baru Miss atau bagaimana? Sebenarnya sih daftar ke Jepangnya itu 2018 ya. Dulu pertama kali daftar itu ke Kyoto University. Tapi kayak itu benar-benar pendaftaran yang tanpa persiapan. Kayak sekarang kalau suruh baca lagi research proposalnya,
pertanyaan sama jawabannya itu nggak nyambung gitu, kayak nggak mengikuti, nggak baca, kayak ini tuh kampus mau belajar ini loh, ini kampus kayak materi yang dipelajari ini, tapi kamu malah ke sana kayak kanan sama kiri, jadi nggak ketemu. Dan itu 2018, terus 2018 itu gagal. Akhirnya pas akhir tahun 2019, akhir tahun 2018 kayak ikut acara seminar dari salah satu komunitas beasiswa. Kebetulan teman adalah founder dari komunitas itu, terus diajakin datang. Kayak kita disuruh bikin target scholarship yang akan didaftar apa. Itu di akhir 2018. Terus saya menuliskan saya akan mendaftar ke University, International University of Japan, dengan beasiswa di tahun ini, dan saya sudah punya syarat ini. Kemudian kayak, aduh, saya nggak pede nih kalau misalkan dengan IELTS ini. Di 2019 itu saya mulai benar-benar belajar IELTS, persiapan banget untuk mendaftar ke 3 universitas yang benar-benar jadi tujuan saya. Oke. Terus Kemudian apa saja tuh Miss kalau saya boleh tahu? pulang, tes IELTS lagi. Kenapa? Gimana? Lanjut Miss, kemudian gimana Miss? Oh iya. Terus saya benar-benar persiapan lagi buat IELTS lagi. Saya retake IELTS itu Mei 2019. Kemudian ya udah kayak antara iya dan enggak, saya mulai mempersiapkan untuk pendaftaran. Saya benar-benar 2019 akhir itu saya daftar ke Asia Pacific University, Ritsumeikan di Beppo untuk program MBA. Waktu itu sih saya diterima, tapi saya dapatnya beasiswa dari kampus 100%, nggak perlu bayar kuliah, jadi saya harus mencari beasiswa untuk biaya hidup. Kemudian saya waktu itu partial founded ya Miss? Partial founded. Saya sambil daftar yang lain, saya sambil beasiswa apa yang bisa saya daftar untuk memenuhi kebutuhan hidup kalau saya nanti kuliah di Asia Pacific University ini. Terus waktu itu saya iseng nanyain salah satu beasiswa, nanyain ke kampus saya sekarang, ke Kobe, tanya beasiswa ADB untuk program ini. Terus saya dapat email, saya dapat brosur lengkap, saya iseng baca, wah ada program ekonomik ya, saya bisa daftar nih. Itu benar-benar di akhir Desember, sementara saya harus submit semua dokumen itu di tanggal 17 Januari 2020. Jadi saya punya waktu itu benar-benar kurang dari 1 bulan. Cuman ya IELTS saya udah punya, jadi saya tinggal mencari profesor yang akan menjadi supervisor saya, kemudian menyiapkan research proposal, dan dokumen yang lain. Jadi waktu itu benar-benar saya kejar adalah saya cari profesor, saya membuat research proposal yang bagus. Dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan akhirnya ya submit semua. Setelah saya dapat dokumen sudah lengkap, saya submit. Pengumumannya itu ya 14 April 2020. Saya ingat banget. Berarti gitu nunggunya berapa bulan? Karena saya sudah punya IELTS duluan, jadi kayak persiapan 1 bulan itu bisa kekejar. Tapi kalau misalkan kayak belum punya IELTS, ya rada sulit sih mengejar batas waktu 1 bulan itu. Jadi kalau teman-teman di sini udah niat mau sekolah ke luar negeri, ada baiknya benar-benar mulai persiapan kayak kursus IELTS, kemudian tes IELTS, kemudian menentukan mau kemana sih, mau negara mana sih, atau kayak beasiswa apa sih yang akan didaftar. Kemudian kapan harus mulai mendaftar, karena kalau nggak punya target sendiri, biasanya sih ya kadang-kadang ngelihat beberapa teman gitu ya, kayak akhirnya sendiri atau kecolongan akhirnya nggak pernah daftar. Gitu. Anyway Miss, kita ada pertanyaan nih dari Miss Siti Khotijah. Kalau beasiswa ADB ini setelah lulus ada syarat untuk mengembalikan uang nggak Miss? Karena beberapa beasiswa nggak ada untuk luar negeri, setelah lulus kita harus mengembalikan beberapa uang yang kita peroleh. Gimana Miss kalau untuk ADB sendiri? Oh enggak kok, kita nggak disuruh mengembalikan uangnya. Cuman memang ada persyaratan setelah lulus harus kembali ke negara asal paling nggak 2 tahun. Kalau misalkan kayak mau kerja atau melanjutkan sekolah lagi ke luar negeri. Tapi nggak ada kok klausa untuk mengembalikan uang. Kalau suruh mengembalikan uangnya kayaknya saya nggak sanggup juga sih suruh mengembalikan uangnya. Jadi
memang ada beberapa kan beasiswa yang memang seperti LPDP yang pengetahuan saya yang memang ketika kalian sudah lulus dari universitas tersebut, kalian harus mengabdi berapa tahun. Kalau di ADB juga wajib 2 tahun balik lagi ke negara asal ya. Terus harus melakukan apa lagi nih? Harus membuat program apakah Itu atau sih, apakah? oh nggak ada, cuma suruh balik ke Indonesia, terus paling nggak 2 tahun ya kalau misalkan mau balik lagi sekolah atau sekolah misalkan kerja di luar negeri, ya paling nggak setelah 2 tahun itu. Tapi Nah ini walaupun ini namanya development bank, ini bukan dipinjemin kok, jadi kayak kita nggak perlu balikin uangnya, ini bener-bener kita dikasih beasiswa, dikasih uang buat sekolah. free, benar. Mungkin ya bisa menjawab pertanyaan dari Miss Siti Khotijah. Anyway Miss, kalau ADB sendiri itu tahapan apply-nya itu gimana dari mulai pemberkasan? Apakah seperti beasiswa yang lain dari pemberkasan, kemudian LOE, interview dan sebagainya? Miss juga ada tahap seperti itu atau tidak? Iya, tapi kayak rada beda sih dengan beasiswa yang lain. Rada beda dengan beasiswa yang lain dan beda dengan universitas yang lain. Soalnya kemarin saya daftar di 2 universitas yang berbeda dengan beasiswa ADB. Saya daftar di Kobe University dan satu lagi International University. Nah, kalau yang di Kobe University itu kita harus cari profesor yang nanti akan menjadi pembimbing kita, karena kita butuh yang namanya letter of consent. Tanpa letter of consent ini, jangankan daftar beasiswa ADB-nya, kita daftar ke universitasnya aja kita nggak bisa. Jadi kayak kita harus dapat profesor yang akan menjadi pembimbing kita. Kalau sudah, nanti kita kirim berkas pendaftaran, ya standar sih, transkrip, kemudian ijazah, sertifikat TOEFL, research proposal, kemudian dokumen pendaftaran ADB, kita submit semuanya ke kampus. Nanti dari universitasnya itu kayak ada proses seleksi, kurang lebihnya 1 bulan. Kemudian setelah seleksi dokumen ada interview. Tapi kebetulan saya tidak ada interview, tapi 2 teman saya ada interview. Setelah interview kita langsung pengumuman dapat atau tidak beasiswanya. Ini apa Miss yang membedakan Miss pengumuman, dengan teman yang membedakan Miss tidak interview itu teman Miss interview itu apa yang membuat berbeda atau memang itu juga masih jadi pertanyaan saya sih. Itu masih jadi pertanyaan saya sih, kenapa saya tidak diinterview dan 2 teman saya diinterview. Jadi kayak waktu itu keadaannya saya sedikit hopeless karena kayak waktu itu saya sedikit hopeless karena saya tidak diinterview, sementara teman saya yang sama-sama daftar dia diinterview. Kayak jangan-jangan saya nggak diterima, teman saya yang diterima karena teman saya interview saya enggak. Sempat ada rasa begitu juga. Dan nyampe sekarang sih pasti jadi pertanyaan, kok saya nggak diinterview ya, sementara teman saya ini diinterview ya. Itu masih jadi pertanyaan sih, kenapanya gitu. Tapi 2 teman Miss itu lulus juga nggak? Dapat awarding juga nggak? Lulus. Oke. Berarti menurut Miss dari semua tahap tersebut, apa nih yang menurut Miss paling susah dari semua tahapan apply beasiswa ADB? Kalau menurut saya, tahapan yang paling susah buat saya adalah saya mencari profesor. Karena saya keadaannya waktu itu nggak langsung dapet. Itu prosesnya gimana, Miss? Jadi ada listnya nama profesor, kemudian dengan bidang penelitiannya apa. Terus nanti kita cari sendiri kontaknya di website kampus. Setelah itu kita kirim CV sama research proposal ke profesor tersebut. Kayak mau nggak sih profesor untuk jadi supervisor saya, penelitian saya ini loh. Saya tuh sempat kirim email ke beberapa profesor. Yang pertama kayak saya udah yakin banget nih bakalan diterima sama profesor ini karena beliau banyak anak didiknya itu dari Indonesia. Jadi saya lewat PD lah saya akan langsung dapat profesor. Ternyata langsung ditolak sama profesor ini. Terus yang kedua saya email ke Profesor X. Penelitiannya ternyata berbeda dengan penelitian saya. Saya makro, beliau mikro. Terus saya nggak baca bidang penelitian beliau. Jadi ketika membalas email saya, beliau marah-marah. Lain kali kalau misalkan email cari profesor dibaca ya, saya penelitiannya tidak seperti itu loh. Terus ya udahlah, ini pasti nggak mau. Terus saya cari lagi profesor yang lain. Akhirnya ada 2 yang respon, tapi yang satu beliau kasih banyak banget
revisian. Dan tapi walaupun ngasih banyak revisian, beliau ngasih gini loh cara nulis research proposal yang benar. Akhirnya saya mengikuti beliau untuk membuat research proposal yang benar. Saya kirimkan ke profesor yang akhirnya menjadi profesor saya dan menerima saya menjadi anak didiknya dan bersedia memberikan letter of consent. Tapi itu udah dalam waktu tempo kurang dari 1 bulan karena penutupan pendaftaran kan tanggal 17 ya. Sementara waktu itu tanggal 11 Januari saya udah beli tiket ke Jepang, saya mau jalan-jalan ke Jepang. Jadi kayak ini semua harus beres sebelum saya liburan ke Jepang. Jadi kayak waktunya pendek banget buat cari profesor. Itu udah kayak antara mau nyerah dan saya di posisi bener-bener saya mau waktu itu saya udah bener-bener nangis di saya inget banget di Starbucks Tebet. Hopeless. Hopeless banget tuh di Starbucks Tebet. Waktu itu sama teman saya yang juga daftar ADB nyampe yang doain ya. Aku belum dapat profesor. Itu udah bener-bener saya nangis di situ kayak ya Allah gimana nih caranya saya dapat profesor. Kayak tapi ajaibnya itu bener-bener besok ya profesor yang akhirnya jadi profesor saya kayak beliau membalas dan oke, saya tertarik dengan penelitianmu. Kemudian ya udah saya approach, saya ikut revisi beliau yang nggak terlalu banyak dan akhirnya oke, kamu bisa menuliskan nama saya sebagai profesor pembimbingmu, saya bisa memberikan letter of consent buat kamu dan di situ benar-benar akhirnya saya bisa mendaftar beasiswa ini. Kayak kalau nggak salah itu udah bener-bener awal Januari 2020. Detik-detik akhir gitu ya. Iya bener-bener detik-detik akhir karena aduh saya udah mau liburan ke Jepang, dokumen belum beres, gimana cara daftar itu udah pusing banget deh untuk cari profesor ini. Kalau yang lain sih karena udah ada dan bisa diusahakan ya kayak misalkan slip gaji itu tinggal ya nggak terlalu sulit lah ya, terus transkrip dan lain sebagainya tuh udah ada. Jadi yang tersulit waktu itu ya cari profesor ini. Gitu. Dan kayaknya sih fungsi dari profesor ini nanti akan membimbingi sampai penelitian akhirnya gitu ya? Sampai lulus. Iya, Oh begitu. Jadi ini tahapan pencarian profesor ini setelah Mister keterima, dinyatakan diterima atau belum keterima. Jadi kalau belum keterima kita sudah cari profesor dan kalau misalkan kayak nggak dapet profesor ya nggak bisa daftar beasiswanya dan sekampusnya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan Disti dapat profesor, tapi apakah menjamin kita keterima beasiswa tersebut atau gimana nih? Sepertinya nggak jadi jaminan ya, karena ketika itu juga profesor sempat ngomong kalau walaupun aku mau jadi profesormu, kamu menuliskan namaku, itu nggak jadi jaminan ya kamu bisa keterima beasiswa ini. Dan aku nggak mau punya murid kalau dia nggak dapat beasiswa. Jadi beliau tuh nggak mau punya murid yang misalkan sekolah di sini dengan biaya pribadi itu nggak mau. Jadi murid-murid di bawah beliau semuanya anak beasiswa semuanya. Gitu. Oke. Kalau Miss Yuni sendiri sebelum apply beasiswa ADB ini ada pernah mencoba beasiswa lain nggak? Apa ya? Terus terang nggak ada ya, karena memang waktu itu udah bener-bener, pernah ada daftar beasiswa tapi untuk sekolah di dalam negeri waktu itu. Tahun, lupa sih 2015 atau 2016 mau sekolah aktuaria ITB. Udah daftar sekolahnya, keterima sekolahnya, proses beasiswanya, tapi kayak waktu itu sempat ngomong sama bos di kantor kayak, terus akhirnya bos di kantor tuh komentar kayak sebenarnya kamu maunya apa sih sekolah, terus ini tuh mau kemana sekolah jurusan ini, coba deh dipikirin dulu mau ngapain sekolahnya. Itu pernah dulu waktu daftar beasiswa yang lain 2015 atau 2016 yang akhirnya kayak keterima beasiswa dan sekolahnya nggak tak ambil karena kayak ya itu sih memikirkan kembali kayak mau kemana sih setelah sekolah ini, tujuannya belum pasti gitu ya Miss. Akhirnya ya udah dilepas, baru ya daftar lagi di 2018 2019 dan ADB yang didaftar. Daftar yang lain ya daftar foundation di Jepang setelah keterima di universitas yang ada di Jepang sih. Oke. Tapi memang tujuan Miss, memang target Miss tuh pengen kuliahnya di Jepang gitu kah atau ada spesifik atau tidak ada spesifik negaranya? Memang kebetulan lakinya di Jepang sih. Gitu. Bener, spesifik dari awal Jepang. Oh gitu. Kenapa nih alasannya apa nih Miss? Atau karena sistem pendidikannya yang bagus atau karena
Jadi dari kecil itu udah dicekokin sama Jepang ya. Jadinya punya cita-cita pokoknya harus sekolah di Jepang atau enggak di Korea. Pokoknya harus sekolah di dua negara itu. Jadi bener-bener. Dan semakin kesini kan semakin belajar, oh ternyata sistem pendidikan di Jepang bagus ya, terus sistem transportasinya bagus ya, terus kayak budayanya, jadi tambah pingin Terus sekolah di Jepang. teknologinya lebih up to date dibandingkan negara lain kan. Kemudian juga kan banyak juga ya perusahaan yang bekerja sama dengan Ini ada Indonesia pertanyaan dari Miss dari perusahaan Miss Jepang. Putri alias KADB itu beasiswa full tidak? Oh iya full, jangan khawatir. Jadi kalau misalkan dapat beasiswa ADB itu, kalau misalkan dapat beasiswa ADB itu benar-benar full. Jadi kayak bebas biaya kuliah, kemudian kita dapat uang bulanan, dapat uang untuk beli buku, kemudian dapat medical insurance juga dan tiket pesawat PP gitu sih. Jadi udah benar-benar full gitu. Dan untuk ukuran di Jepang jumlahnya cukup kok untuk biaya hidup di sana, untuk mengcover semua biaya hidup di sana. Miss, sekarang Disi mau nanya nih, college life di Jepang tuh gimana sih Miss? Kehidupan perkuliahan di Jepang sebagai mahasiswa internasional di Jepang. Kalau Miss sendiri kan sudah menjalani dari Oktober ya, Oktober sampai bulan ini. Gimana sih Miss rasanya kuliah di Jepang itu? Apa ada shock culture juga Miss yang alamin di sana selama jadi mahasiswa internasional di Jepang? Kalau shock culture gitu, kalau dalam perkuliahan nggak begitu berasa ya. Dulu mah mikirnya, oh nggak kok, saya nggak punya shock culture apapun, saya udah biasa dengan makanannya, dengan ini. Tapi ketika interaksi dengan orang-orang Jepang sendiri, karena kebetulan saya ikut kayak ngajar anak-anak SMP di Jepang. Di situ saya ketemu banyak internasional dari negara-negara yang lain, kemudian saya berinteraksi dengan anak-anak SMA, SMP di Jepang. Baru di situ saya belajar dan kaget, oh ternyata di Jepang tuh budayanya gini ya, ternyata beda ya dengan ternyata di negara lain itu begini ya. Baru di situ sih berasanya ada beda gap budaya, tapi akhirnya malah belajar. Kalau dengan teman-teman international student, kebetulan karena satu semester kemarin kan online, jadi interaksinya dengan teman-teman itu kayak ada sedikit nggak nyampe sih, karena kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dari negara yang lain nggak banyak karena kelas kita online, terus teman-temannya belum pada datang. Ya ada sih beberapa teman dari negara lain, tapi kayak ya beda dengan ketika kita setiap hari ketemu di kampus. Kemudian ya itu sih kayak untuk perkuliahannya nggak segitu-gitunya kaget, tapi ketika interaksi sama teman-teman setelah ikutan acara ngajar anak-anak Jepang baru menemukan oh beda budaya ya ternyata kita. Apa nih Miss budaya apa yang Miss baru temukan saat Miss merasakan kuliah di sana? Jadi kayak kemarin itu saya sempat ada ngajar anak-anak sekolah di Jepang gitu ya. Kayak saya bener-bener kaget. Biasanya kan dulu kalau saya sekolah di SMP gitu, ada gurunya saya anteng, nggak akan ribut sama temennya, ya nggak akan berantem sama temennya. Nah itu tuh bener, saya lagi presentasi di depan, saya lagi ngajar, ada 2 orang cewek sama cowok gitu, kayak mereka berantem gitu loh. Gebrak meja, si ceweknya nangis, si cowoknya diem aja, si ceweknya keluar, si ceweknya balik lagi marah-marah. Saat itu ada teman-temannya di dalam kelas, ada saya lagi ngajar, kayak baru berusaha, wow, di sini ada yang begini juga ya. Dulu di Indonesia kayak saya diem gitu, nggak tahu sih kalau di Indonesia di sekolah-sekolah lain, tapi kayak bener-bener kaget sih dengan itu, dengan budaya ternyata mereka gini ya. Terus kayak ketika lihat ya sistem perekrutan karyawan di Jepang kayak untuk bekerja tahun depan sekarang udah ada rekrutmen, sementara kayak di Indonesia kita harus nunggu lulus dulu kan ya kalau misalkan kayak mau bekerja. Nah sementara di Jepang enggak, kayak mau lulus tahun depan, tapi sekarang mereka udah mulai cari-cari kerja. Malah biasanya mereka udah keterima kerja dulu nih 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika lulus udah langsung kerja gitu. Itu salah satunya.
Heeh. Mm-mm. Gimana nih Heeh, itu sih salah satu dari banyak hal baru yang budayanya? ditemukan. Mm-mm. Kalau kalau saya kan seringnya lihat budaya pendidikan di Jepang tuh melalui film-film seperti Mm-mm. Shinchan, kemudian Doraemon. Memang bener nggak sih, Bis, kalau mereka tuh tingkat saingannya siswa satu dengan siswa lain tuh emang benar-benar tinggi atau gimana? Atau gaya hidup mereka individual kah? Atau Kalau Miss masih punya teman-teman orang Jepang asli yang bisa ngopi bareng, ngerjain tugas bareng, gitu masih ada? mm-mm. Kebetul beberapa sih masih ada ya. Cuman kayak kemarin itu Mm-mm. kayak kita diskusi dengan salah satu jadi beliau ini sebelum tinggal di New York buat sekolah nyampe S1 enggak sampai SMA. Kemudian S1-nya di Jepang, terus lanjut S2 di Jepang juga. Nah, kayak kita diskusi itu tentang loh, kok di Jepang jumlah ceweknya dikit ya, terus yang jumlah Mm-mm. cowoknya lebih banyak ya yang masuk sekolah. Terus kayak menurut pendapat beliau, oh iya, karena persaingannya kan cowok sama cewek lebih tinggian cowok, cowok lebih banyak yang sekolah di sini, terus effortnya lebih tinggi. Kalau cewek kan enggak. Ada gitu sih beberapa orang yang berpendapat itu. Tapi kayak untuk Mm-mm. masalah kayak belajar bareng itu kita masih bisa karena ya, tapi mungkin kembali tergantung orangnya ya. Mm-mm. Ketika kebetulan kayak pertemananku itu kayak udah pernah merasakan kehidupan di luar Jepang, jadi menurutku Mm-mm. kayak mereka lebih terbuka, lebih nggak terlalu individualis atau Mm-mm. entah, sebenarnya nggak tahu sih mereka individualis atau kayak rada malu atau takut ketika ketemu foreigner, ketemu orang asing, takut ketika diajak ngobrol terus kayak ya kita Mm-mm. nggak bisa bahasa Jepang, terus mereka mungkin Mm-mm. malu untuk bahasa Inggris atau gimana juga sebenarnya kurang tahu gitu ya. Masih jadi Mm-mm. pertanyaan gue juga. Cuman untuk teman-teman dekat sekarang karena mereka mayoritas sudah pernah merasakan di luar Jepang untuk kayak Mm-mm. belajar bareng, makan bareng, ngopi bareng atau kayak sharing-sharing tentang budaya atau uh, itu sih itu mereka welcome banget ya, kayak misalkan kalau di Indonesia gimana nih kalau misalkan kayak misalkan gitu ya, kayak pacaran gimana sih Mm-mm. di Indonesia, terus kalau di Jepang gini loh, kalau di Indonesia tuh gini, terus kayak kehidupan beragama mereka benar-benar welcome kalau misalkan kayak kita mau sharing-sharing gitu. Kalau Miss, kan kita sering, kalau di sini kan sering lihat di Mm-mm. film-film terutama di Jepang ya, mereka tuh kayak menghabiskan waktu satu hari penuh, apalagi kalau masih bersatu sebagai siswa atau mahasiswa itu untuk belajar. Untuk Nah di belajar, Jepang sendiri gitu nggak sih, Miss? iya sih benar-benar itu benar, aku melihat Mm-mm. teman-temanku sendiri, nggak cuman sebenarnya nggak cuman anak-anak Jepang deh, karena temanku Mm-mm. dari negara China gitu, dia bisa yang depan laptop, iPad, Mm-mm. buku, dan ya udah pakai headset dia belajar gitu, bener-bener bisa fokus. Sementara kayak aku depan laptop samping iPad gitu, ya HP geser-geser Instagram, buka lagi, Mm-mm. belajar dikit, buka lagi Instagram, baca Instagram. artikel, nggak bisa sefokus mereka. Atau entah Mm-mm. ya kalau ternyata anak Indonesia yang lain bisa sefokus anak-anak Jepang atau negara lain gitu ya. Cuman kayak aku melihatnya sih, melihat teman-teman yang dari Jepang dan Mm-mm. teman China sih, bener-bener deh kalau suruh belajar fokusnya tingkat tinggi banget, masih bener-bener bisa Mm-mm. yang seharian ataupun kayak di Starbucks dengan tumpukan buku diem gitu Mm-mm. bisa gitu, kayak udah dunia seakan milik sendiri dengan buku-bukunya, dengan pelajarannya. Kalau Miss sudah pernah berkunjung ke perpustakaan kampus Miss belum? Terus bisa nggak cerita kondisinya tuh gimana kalau udah? Eh udah, dan itu bener-bener sunyi senyap. Itu gimana Miss, fasilitasnya, terus kondisinya tuh gimana? Perbedaannya sama kampus kita di Fasilitasnya Indonesia nih misal. eh aku berhubung udah cukup lama selesai sekolahnya dari Indonesia, mungkin sedikit kurang itu ya, kurang apple to apple. Tapi pas masuknya sendiri udah pakai oke, pakai pakai tapan, udah nggak pakai. Hmm. Soalnya dulu aku sekolah di perpustakaan masih masuk biasa gitu ya, nulis kehadiran jurusan. Nah, itu Mungkin enggak, pakai udah pakai KTM ya, tab. Terus zaman-zaman pakai kemudian KTM. kalau komputer dan lain sebagainya sih sama lah dengan di Indonesia, tapi yang bener-bener yang membedakan menurutku adalah suasana di perpustakaan itu yang bener-bener buatku tuh sunyi senyap, nggak ada suara berisik. Dan bahkan tadi itu kan habis dari perpustakaan belajar sama teman dari China bareng, ada pulpen jatuh, itu teman China itu bener-bener langsung berisik ya gitu, dia langsung berkomentar di Jadi sini tuh benar-benar berisik ya.
ya dia langsung yuk kita pindah ke tempat yang lain, di sini berisik, walaupun dalam hati gitu ya, ya ampun itu kan cuma pulpen jatuh. Itu Berarti bener-bener sunyi senyap sih suasananya kalau berarti menurutku. suasana perpustakaan yang kita lihat di film-film tuh memang kejadian di Jepangnya langsung ya, Mas? Iya, kalau menurutku iya. Setelah berapa kali ke perpustakaan gitu ya, kondisinya sunyi senyap gitu. Dan orang fokus dengan buku, laptop masing-masing. Miss, kalau Miss pernah nggak ngalamin kayak ngerasa seperti yang dibilang tadi culture shock dengan budaya, yang salah satunya yang saya tahu tuh seperti budaya jalan cepat di Jepang tuh, orang-orang berangkat ke kantor dengan berjalan kaki cepat, terus kemudian mereka sangat disiplin, tepat waktu. Miss pernah nggak merasa terbebani dengan budaya tersebut? Atau Kalau Miss belum mengalami nih? kalau jalan cepat gitu enggak ya, tapi kalau tepat waktu iya. Kadang kan masih budaya-budaya ngaretnya masih kebawa gitu ya. Aku pernah janjian sama temen Ghana, jadi waktu itu kita pertama kali ketemu, kita mau makan siang bareng, dan aku tuh telat 15 menit karena kayak ada harus mampir dulu ke suatu tempat. Kayak aku udah ngasih tahu sih, aku kan telat nih 15 menit. Itu dia marahnya panjang gitu, kayak, ih kamu gimana sih, kan janjiannya jam segini, tapi kayak kamu baru datang 15 menit, aku tuh punya acara yang lain, bla 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 gitu. Ih maaf ya. Itu bener-bener kayak, udah ini abis ini aku nggak akan pernah lagi janjian telat deh. Karena itu 15 menit dan pertama kali ketemu sama temen Ghana ini, ceritanya kita kayak mau makan dan aku datangnya telat gitu. Itu sih. Jadi mereka benar-benar menghargai yang namanya waktu ya, Miss, di sana. Ini bisa kita contoh sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan kita janjian jam 9, jam 10 baru mandi. Mungkin gitu ya. Nah, iya benar. Jam 9 janjiannya, biasanya jam 9 itu baru bersiap gitu kan ya. Jadi kadang orang janjian mungkin diajuin 2 jam atau di ini. Takutnya gitu, soalnya jam karet. Miss, anyway, kalau di kampus Miss sendiri, ada nggak banyak perbedaan dengan kampus lama Miss? Seperti teknologi yang mereka punya, terus fasilitas yang mereka beri untuk mahasiswa, itu ada nggak perbedaan yang cukup signifikan gitu, Miss, dengan di negara kita nih, di Indonesia? Kalau menurutku sih, kalau teknologi, karena di Indonesia juga udah lumayan canggih, maksudnya kayak kalau peralatan komputer, apa kan juga Indonesia ada gitu ya, dengan kecanggihannya. Yang membedakan? Mungkin cara perkuliahannya kali ya. Yang gimana nih? Karena aku masih angkatan lama, jadi kayak rada sedikit kaget ketika sekarang itu kuliahnya benar-benar harus banyak baca sendiri dulu, kemudian banyak baca jurnal, kemudian banyak presentasi, sementara dulu sekolahnya dengerin dosen yang ngomong, terus ngerjain tugas. Nah, sementara sekarang kayak kebanyakan isinya tuh presentasi, review jurnal, ada tugas. Ya itu sih yang di situ benar-benar sedikit, nggak cuma sedikit sih, kaget ketika kuliah. Oh ternyata kuliahnya gini ya. Jadi kadang kalau orang, wah enak ya sekolah di luar negeri, jalan-jalan terus. Wah Anda tidak tahu ya tugas-tugasnya. Terus kemudian Miss, kan kalau biasanya kalau sebagai international student nih, ini yang selalu ditanyain nih untuk para awardee yang lagi scholarship di luar negeri. Miss, ada kepikiran untuk ikut kerja part time nggak? Itu kan biasanya jadi budaya siswa internasional ya. Kalau Miss punya pikiran nggak buat someday ingin kerja part time gitu untuk seru-seruan, nambah menghabiskan waktu kosong nih? Kebetulan sih kemarin aku 1 bulan itu jadi kan aku udah mulai libur itu pertengahan Februari ya. Terus akhirnya ikut kegiatan yaitu mengajar anak-anak SMP ataupun SMA Jepang. Jadi kayak ada satu organisasi yang mereka memfasilitasi kalau misalkan anak-anak SMP ataupun anak SMA Jepang, mereka pingin punya acara bareng anak-anak mahasiswa internasional yang ada di Jepang. Kayak kegiatannya itu indoor ataupun outdoor. Jadi kayak kita anak-anak internasional itu suruh bercerita tentang culture shock-nya Jepang apa, kemudian kenapa sih kamu datang ke Jepang, terus menceritakan tentang negara-negara sendiri dari mahasiswa internasional. Nah, aku kebetulan ikutan part-time ini. Jadi kayak, iya sih part-time, tapi kayak yang nggak terlalu menguras tenaga. Jadi kayak
lebih share tentang kenapa sih aku datang ke Jepang, tentang negeriku, Mm-mm. tentang Indonesia, dan juga tentang Lebih ke sosial mungkin ya, budaya-budaya. Miss. Oh, Ke tapi sosial juga heeh. dapat tambahan uang, dan akhirnya saya juga belajar tentang gimana gini loh, Jepang tuh gini budayanya, terus lebih mengenal kehidupan bareng anak-anak internasional. Itu Mm-mm. sih iya, ikut part-time itu part-time-nya. Oke, seru banget. Miss, tapi di kampus Miss sendiri tuh ada nggak sih kayak UKM gitu, kayak kayak ekskul-ekskul seperti kampus-kampus di Indonesia lain? Jika mereka menyediakan juga nggak kayak tadi club kah atau kelompok belajar gitu-gitu ada nggak? Ada sih, tapi kebetulan aku nggak join karena aku nggak join kegiatan itu ya. Ada, tapi nggak join. Cuman join belajar bahasa Jepang. Oke, Gitu. berarti Miss sehari-hari komunikasi menggunakan bahasa Inggris ya, baik di kelas maupun di luar kelas di Jepangnya sendiri. Iya, iya, iya. Kalau kelas bahasa Jepangnya ada Karena nggak Miss kemampuan bahasa yang ikut? Jepangnya juga Mm. cuman ke kelas belajar bahasa Jepang. Itu pun karena nggak Mm-mm. kepake, akhirnya banyak lupa juga sih kata-katanya. Itu ada nggak SKS wajib untuk ikut kelas bahasa Jepangnya sendiri di kampus ini untuk Nggak ada, international student terutama? nggak ada SKS wajibnya. Kita nggak ada SKS Mm-mm. wajib buat ambil kelas bahasa Jepang. Malahan itu 0 SKS. Jadi seberapapun kelas bahasa Jepang yang kita ambil, itu nggak ada Mm-mm. kredit SKS-nya. Mm. Itu. Di Jadi cuma Jepang sekarang benar-benar lagi musim belajar. di Jepang sekarang lagi musim apa nih Miss, by the way? Ini tuh udah spring. Mm-mm. Empat berapa hari yang minggu lalu tuh udah panas, kayak aduh ini udah kayak summer. Tapi Mm-mm. berapa hari terakhir ini dari Senin nyampe hari ini tuh dingin lagi. Tapi ini udah spring sih. Sakura udah mulai rontok lagi. Kemarin udah blooming, terus sekarang udah rontok. Berarti Miss udah sempat foto-foto dong dengan di berlatarkan bunga-bunga sakura di Jepang? Oh, udah Ya. Kalau udah rencananya sempet Miss ya. ini nanti Kemarin udah study sempet di Jepang ini sakuraan. selama berapa lama nih nanti rencananya? Gimana Disti? Maaf kurang Miss jelas. ini nanti di Jepang rencananya berapa lama untuk study Miss sendiri? Insya Allah selesai di September 2022 ya, tahun depan. Tapi pinginnya langsung lanjut PhD. Jadi kalau misalkan alhamdulillah rezekinya bisa Mm-mm. langsung PhD, itu ya nanti extend ya. Mungkin baru 2025 selesai, Oke. karena pinginnya Saya langsung doakan PhD. ya Miss, semoga Amin. targetnya tercapai. Oke. Amin. Ini Doa kita jawab sama buat pertanyaan lagi ya. Ini ada Mm-mm. dari Miss Putri. Kak, suka merasa terintimidasi tidak sebagai muslimah berhijab di tengah masyarakat Jepang? Nah, ini gimana, Miss? Ada nggak Islamophobia di sana? Ada kayak intimidasi nggak untuk teman-teman atau teman-teman muslimah di sana? Enggak sih, kayak mereka yang lebih kayak tidak ingin mengganggu kehidupan orang lain. Ada prinsip semacam itu, Mm-mm. bang, gitu. Jadinya akhirnya ya nggak merasa terintimidasi, walaupun kadang kayak Mm-mm. ditanyain juga sih, kayak kamu ngapain gitu, kayak lagi sholat gitu ya, kadang sama temen yang belum tahu Mm-mm. ibadah kita, dia suka nanyain, ih kamu ngapain sih itu, terus oh ini lo baru dijelasin ini lo sholat, terus ini gini-gini, baru kayak di situ, Mm-mm. hah really kamu harus 5 kali sehari begitu, Oh, gitu. gitu. Kalau Tapi untuk kalau fasilitas, intimidasi Islamofobia tuh nggak fasilitas, ada. mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk fasilitas Pasti. ibadahnya sendiri di sana ada nggak, Miss? Miss ketemu masjid atau apa? Oh, Ada nggak di ada, kampus? ada. Kalau di kampus kita punya musola sih, di kampus ya, benar-benar musola di Mm-mm. graduate schoolku tuh ada musolanya. Karena kebetulan anak Indonesianya cukup banyak, kemudian Muslim dari negara lain juga cukup banyak. Jadi ada satu tempat yang bisa digunakan untuk sholat gitu. Kalau di masjid sendiri di kota tempat tinggal sekarang ada masjid yang benar-benar berbentuk masjid, itu ada. Mm-mm. Berarti masih bisa dengar suara azan subuh, Miss? Di sana? Oh, nggak bisa, dengernya dari HP. Oh, gitu. Dengernya Oke. dari HP. Miss, ini mm-mm. Miss, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Rizky. Miss, ada nggak motivasi yang bisa Miss kasih ke kita sebagai scholarship hunter nih, para pejuang beasiswa yang lagi getol meraih targetnya dapat beasiswa ke luar negeri? Motivasi langsung dari Miss.
Kalau Apa nggak quote motivasinya the quote sih, of the day dari Miss? kalau apa ya, yang jadi prinsipku adalah nggak ada yang bisa mengalahkan doa. Jadi seberapapun usaha kita, doa kita harus lebih besar. Jadi misalkan kita udah belajar mati-matian, belajar ayat 8 jam sehari misalkan, tapi kita juga harus tetap berdoa. Karena ketika kita mendaftar beasiswa, misalkan aku sama Disti sama-sama daftar beasiswa ADB lah ya. Kita punya skor IELTS sama, kemudian IPK kita sama. Yang akhirnya akan membedakan aku sama Disti adalah doa. Ini menurutku ya Disti ya, adalah doa. Jadi kayak ya jangan lupa berdoa dalam setiap usaha kita. Nggak ada yang bisa mengalahkan doa. Doa. Dan satu lagi, itu ya teman-teman diingat. Apalagi nih? Kayak ini quote-nya dari Jerome sih sebenarnya, tapi aku suka banget kayak yang privilege is matter, but effort also matter. Kayak iya sih, kamu lulusan, iya misalkan kayak lulusan dari universitas yang bagus, IELTS-nya tinggi, terus kayak ada misalkan gitu, kayak saya nggak lulus dari universitas yang keren, terus IPK saya pas-pasan, kemudian ya IELTS saya nggak bagus, tapi saya masih bisa kok mengusahakan untuk saya bisa sekolah ke Jepang dengan beasiswa. Ya dengan usaha saya memperbaiki kekurangan saya. Saya kayak IPK, karena kita udah lulus sekolah, kan kita nggak mungkin dong mengulang lagi untuk S1, terus IPK kan kita nggak bisa mengulang masa lalu. Ya udah, kita mengusahakan sesuatu yang masih bisa keusahakan. Kita mengusahakan, misalkan kayak bahasa Inggris, kita masih bisa loh kursus bahasa Inggris, kita masih bisa IELTS, kita masih bisa belajar lagi. Kemudian kalau persyaratan lain kayak misalkan motivation letter, personal statement, atau research proposal, itu juga yang menurut saya itu masih bisa diusahakan. Kayak sekarang kan banyak webinar-webinar yang bisa diikuti ya. Ya udah, kita mengusahakan dengan belajar dari situ, mempersiapkan, terus minta review, ya kita usahakan di situ. Dengan usaha ini ya insya Allah kita masih bisa kok mengejar untuk memperoleh beasiswa sekolah kuliah kita. Jadi kalau misalkan udah ada sesuatu yang dari kita dirasa kurang, kita harus menutupi dengan hal yang lain biar kita bisa tetap sampai, tapi dengan tetap ya dengan usaha maksimal lah gitu. Harus menyadari bahwa saya tuh kurang di sini dan saya harus melebihkan di sini gitu. Kepanjangannya di quote-nya. Anyway, kita ternyata udah berbincang 1 jam lebih, Miss Yuni. Seru banget ngobrol sama Miss Yuni, dari ngobrolin masalah ADB sampai college life di sana. Terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagi oleh Miss Yuni kepada Disi dan teman-teman semua di rumah. Semoga Miss Yuni targetnya berkuliah sampai lanjut kuliah di sana tercapai. Amin. Buat teman-teman di sini juga yang mungkin masih galau-galau akan sekolah ke luar negeri, selamat berjuang. Semuanya masih bisa diusahakan kok, masih bisa ya. Yang IELTS-nya belum tercapai, ayo belajar lagi, ayo kursus, ayo tes lagi, dan setelah tes jangan lupa beneran daftar beasiswanya, jangan sampai lupa gitu. Oke. Terima kasih Miss sekali lagi ilmu yang dibagiin. Thank you Miss Yuni. Disi berharap suatu hari nanti bisa ngobrol lagi di live chat seperti ini dengan Miss Yuni. Semoga Miss Yuni dapat pengalaman baru. Kalau dapat pengalaman baru, don't forget to hit me up. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi dan sharing-sharing ilmu tentang mungkin Miss nanti kalau suatu hari, one day, salam juga untuk Jerome ya Miss kalau ketemu di sana ya. Oh iya, nanti akan share kalau misalkan ketemu dengan Jerome. Salam untuk dia. Terima kasih Miss Yuni sekali lagi. Anyway, untuk teman-teman juga saya informasikan sebelum kita tutup live chat hari ini dengan Miss Yuni. This video will be re-upload di IGTV Instagram Flip English School. Jadi teman-teman yang tadi ketinggalan informasi dan pembicaraan Disi dengan Miss Yudi bisa langsung cek video siaran ulang ini di IGTV Flip English School Pari. Dan untuk teman-teman jangan lupa tanggal 10 dan 11 kita ada short course TOEFL dan juga corporate scholarship guide. Jadi kalau teman-teman butuh informasi terkait persiapan beasiswa, terutama cara membuat CV yang baik gimana, jangan lupa langsung registrasi karena pendaftarannya masih terbuka lebar, dan langsung hubungi kontak person Flip English School Pari Kediri. Untuk Miss Yuni terima kasih, selamat melanjutkan. Terima kasih. Miss Yuni, sehat-sehat Miss Yuni di Jepang. See you. Sehat juga Disi dan teman-teman. Terima kasih untuk ilmunya. See you.